Zainah, langkah ini setengah berlari menuju rumah sakit saat berita Mas Rian tak sadarkan diri sampai ke telingaku. Tiba-tiba jatuh di koridor dan kemudian tak sadarkan diri lagi. Begitulah yang aku tahu kabarnya dari Elisa, salah satu dokter yang ada di rumah sakit itu. Dan kini, sudah 5 jam pasca proses operasi dilakukan, mantan suamiku itu masih tak sadarkan diri. Di sebelah kiri, aku melihat mantan ibu mertua duduk dengan wajah penuh khawatir. Di sebelah kanannya, mantan ayah mertua menemani sama dengan rasa cemas yang membalut jiwa. Di depan mereka, ada papa dan mama yang hanya bisa terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Kejadian ini benar-benar di luar prediksi. Bahkan aku saja tak menyangka, karena sebelumnya kami bahkan sempat bertemu di acara adik bungsunya Vera. "Mah, papa bakalan sembuh kan?" Pertanyaan AA membuat anganku buyar. "Iya nak, kita doakan semoga papa cepat sadarkan diri ya. Padahal tadi papa baru aja janji sama aku mau beliin kelinci dan dirawat di rumah papa. Sepertinya semua itu hanya akan menjadi harapan." AA kini menangis terisak. Aku mencoba memeluk dan menenangkannya. Mama juga ikut bangkit dari duduk dan mencoba menenangkan AA. "Ikut Oma keluar yuk. Nanti Oma belikan makanan dan minuman. Kamu pasti haus dan lapar. Semenjak tadi gak makan dan minum." AA yang tampak sangat bersedih tak menolak saat mama meraih jemarinya dan mengajak keluar dari ruangan ini bersama papa. Sepeninggal mereka, aku mencoba duduk di sofa tepat di hadapan mama dan papa Mas Rian. Duduk saling berhadapan, mataku berbalas pandang dengan mantan mama mertua. Tiba-tiba ia bangkit dan memeluk tubuh ini. Padahal kemarin malam, Rian baru saja menelpon mama. Ia mengatakan ingin sekali pulang dan tidur di rumah di kamarnya. Tapi ia tak mau pulang dengan tangan kosong. Ia berjanji pada mama akan pulang ke rumah dengan membawa kamu dan cucu-cucuku kembali ke rumah kami. Setelah mengucapkan kalimat cukup menyakitkan itu, mama menangis dalam pelukanku. Sungguh, aku tak percaya jika mantan suamiku selama ini menaruh harapan sebesar itu agar bisa rujuk denganku. Tapi kini dia sudah sekarat, Sah. Apakah dia masih bisa bangun lagi atau tidak? Hanya Allah yang Maha Tahu. Papa mertua terlihat pasrah mendengar luapan kesedihan istrinya. "Kita harus yakin, Ma, bahwa Allah pasti akan memberi kebaikan untuk kita semua. Berkuat doa, semoga Mas Rian bisa melalui masa kritisnya dan dapat membuka kedua mata dengan tanpa kendala apapun. Amin. Semoga Allah ijabah doa kita semua, Sah." Setelah ibu Mas Rian sedikit stabil dan tak lagi terguncang, aku pamit keluar dengan alasan mencari AA. Sebenarnya aku punya sebuah tujuan lain. Namanya Vena, mantan. Mungkin benar Mas Rian pernah memakai jasanya dahulu. Jika tak punya mental baja sepertiku, mungkin dia akan memilih diam dan membiarkan wanita itu meradang dan mencapai tujuan yang tiada satu orang pun tahu kecuali dirinya. Tapi aku, Zainah, aku akan mencari tahu siapa dia dan apa maunya. Kenapa tiba-tiba ia datang dan ingin menganjurkan Mas Rian untuk kedua kalinya. Mengendarai mobil sekitar 15 menit,
Aku sampai di depan sebuah rumah kontrakan. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh orang suruhan Mas Hakim, ini adalah rumah wanita bernama Vena yang mengaku-ngaku sebagai selingkuhan Mas Rian. Aku tak langsung turun, melainkan memantau dari dalam mobil hingga memasuki menit ke-10. Terlihat sebuah mobil keluar dari rumah itu. Karena penasaran, ku ikuti mobil tersebut dari jarak tidak terlalu jauh. Sekitar 10 menit berikutnya, mobil tersebut berhenti di sebuah hotel yang ada di kota ini. Lalu dari dalam mobil itu, keluarlah seorang wanita. Dua netraku membelalak, dengan jantung menyentak kuat, menatap wanita yang turun dari mobil itu. Ternyata dia adalah... Lebih mengejutkan lagi, ketika dari sisi yang lain turun sesosok wanita yang sama persis dengan yang dikirimkan oleh orang suruhan Mas Hakim ke ponselku. Dialah Vena, selingkuhan Mas Rian yang lainnya. Ada yang mencoba menganga kembali di dalam hati. Rasa kecewa dan amarah saat melihat wanita itu cantik dengan postur tubuh yang proporsional. Jika tak kutahan amarah yang membalut jiwa dengan zikir dan istighfar, mungkin aku akan meninggalkan mereka dan membiarkan kedua manusia busuk itu menghancurkan Mas Rian. Toh semua penyakit ini dia yang mencarinya sendiri. Tapi jika mengingat AA, egoku sedikit tertahan. Aku kasihan jika suatu saat dia telah paham dan tahu bahwa ayahnya pernah sangat hancur karena dihinakan oleh kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Jika bisa aku mau, AA tak pernah tahu kesalahan Mas Rian. Aku ingin aib ini benar-benar ditutupi, bukan diumbar hingga seluruh dunia tahu dan mencatatkan sepanjang sejarah. Mata kembali fokus pada kedua makhluk itu. Sejenak, pikiran ini langsung bisa menebak bahwa kedua wanita itu sedang bekerja sama untuk merusak reputasi Mas Rian. Atau bisa jadi, Vena itu suruhannya Friska. Apapun itu, yang jelas tujuannya adalah satu, menghancurkan Mas Rian. Entah apa yang sedang mereka sepakati, keduanya tampak tertawa dan pada akhirnya aku melihat Friska menyerahkan sesuatu kepada Vena, sebuah amplop. Lalu Vena pun membuka dan sedikit aku bisa melihat bahwa isi di dalam amplop itu adalah uang. Jadi benar Friska membayar Vena untuk menghancurkan nama Mas Rian. Keterlaluan. Tak sanggup menahan diri. Akhirnya aku keluar dari persembunyian dan mendatangi keduanya. Ku keluarkan ponsel dan mengambil gambar mereka beberapa kali jepretan. Apa yang kau lakukan? Hapus enggak foto itu? Friska nyolot dan berusaha mengambil ponselku. Ini adalah bukti persekongkolan kalian. Bukankah kau bilang mencintai suamiku? Lalu kenapa sekarang kau ingin menghancurkannya? Serangku berapi-api. Wajah Friska mendadak memerah, seperti menahan amarah. Dia terus mencoba meraih ponsel dari tanganku. Perdebatan kami ternyata telah membuat gaduh di restoran ini. Dua orang pelayan seketika datang dan menanyakan apa yang terjadi. Apa ada yang bisa kami bantu, Mbak? Nggak ada. Saya tadi hanya mau ketemu sama teman, tapi sekarang kami sudah bertemu dan saya akan langsung pergi, jawabku berusaha tenang. Oh, baik, Mbak. Aku pun langsung menarik langkah kembali meninggalkan restoran tersebut. Namun ternyata Friska mengejar. Tunggu. Ku hentikan langkah saat mendengar wanita tak tahu diri itu bersuara. Apalagi? Apa
Kau mau melarangku untuk memperlihatkan foto ini pada Mas Rian? Foto itu tidak akan membuktikan apapun. Apanya yang tidak membuktikan? Terlihat di sana kau memberi wanita itu sejumlah uang. Hanya orang bodoh yang percaya jika kau memberinya uang sebagai bentuk sedekah. Friska tertawa licik. Oke, terserah padamu. Toh aku juga sudah tidak peduli pandangan Mas Rian terhadapku. Darinya aku sudah mendapatkan sebuah apartemen, mobil, dan uang untuk heavy fun. Rasanya memang sudah sepantasnya lelaki tak berkualitas seperti dia itu kubuang ke tong sampah. Dek, perkataannya sungguh mencongkel hati ini dari tempatnya. Sakit tak terperi, seolah selama ini aku adalah istri terbodoh yang setia pada lelaki munafik. Aku hanya kasihan padamu, Shaina. Rian itu tukang selingkuh. Dia tidak akan pernah taubat. Sayangnya, kau terlihat belum bisa move on. Wanita rendahan seperti kamu memang cocok menjadi pendamping untuk lelaki seperti Mas Rian. Kudoakan kalian bisa segera rujuk dan membangun kembali rumah tangga yang penuh drama. Meski sakit rasa di hati, tapi aku tak terima begitu saja. Kau bilang aku wanita rendahan. Harusnya kata-kata itu tertuju padamu, wanita yang telah merusak kebahagiaan rumah tanggaku. Jangan pikir aku tidak tahu ya, jika kaulah yang pertama kali menggoda Mas Rian. Kau memang patut diberi penghargaan sebagai wanita terbaik perusak rumah tangga orang lain. Terima kasih atas doa baikmu. Aku memang berencana memberi kesempatan kedua kepada Mas Rian. Aku sudah melihat perubahannya. Dia bahkan telah dengan tegas meninggalkan semua wanita demi bisa kembali padaku dan anak-anak. Kupikir semua orang tentu punya kesempatan kedua, dan aku akan memberikan hal itu padanya. Oh ya, semoga kau tidak pernah menyesal, Shaina, dengan keputusan bodohmu ini. Aku masih berdiri tegak saat Friska dan sejolinya melangkah meninggalkan diri ini. Sebenarnya aku sengaja memancing emosinya dengan mengatakan akan kembali menerima Mas Rian. Dan ternyata memang benar dia cemburu. Padahal statusnya kini jelas bukan siapa-siapa. Bisakah dia membayangkan bagaimana hatiku saat dahulu? Suamiku bahkan lebih memilih mempertahankannya dan rela aku mundur jika memang tak mau menerimanya. Tapi entah kenapa aku tak yakin Friska bisa terbuka mata hatinya untuk berpikir lebih baik. Bersambung.